Pseudo class target di CSS ini dia bakal menarget elemen dengan unique ID yang match dengan URL fragment. Mungkin bingung ya penjelasannya. Jadi begini, kalau kita ngunjungin sebuah website tuh biasanya kita eh, bisa lihat ada link yang kalau kita klik itu dia bakal ngeloncat ke section tertentu. Tapi di halaman tersebut juga dia nggak pindah halaman, cuman loncat-loncat kayak gini contohnya nih. Ada table of contents. Di sini syntax, example sampai see also. Jadi kalau kita mau loncat ke example langsung kita klik link ini, nah dia dia bakal loncat ke bagian examples gitu. Tapi tetap di halaman yang sama kan, dia bakal loncat aja. Nah kayak gini. Dan di sini URL-nya dia berubah fragmentnya, jadi ada pagar examples-nya. Jadi contohnya kayak gini nih, si target ini dia bakal nge-apply style yang ada di dalam CSS declaration ya ketika URL fragmentnya itu match ID-nya dengan salah satu ID di dokumen HTML kita. Kalau masih bingung gak masalah, nanti kita akan coba praktek supaya kita lebih jelas lagi gitu, ini maksudnya apa. Sekarang kita akan langsung ke praktek aja. Di sini aku udah bikin ya satu dokumen, ada index sama style. Kalau belum bikin ya bikin aja dulu. Di sini kita bikin contohnya paragraf. Ini adalah paragraf 1. Kayak gini ya. Ups. Kayak gini, kemudian ini paragraf 2. Yang ini kita kasih ID P2 misalkan, paragraf kedua. Kemudian kita bikin link kayak gini. Target P2 misalkan gitu teksnya. Nah, sekarang kalau kita klik ini masih belum terjadi apa-apa, tapi URL fragmentnya udah berubah, P2 kayak gini. Ya kan? Sama kayak yang sebelumnya, kayak di sini contohnya. Kita klik, dia bakal berubah URL fragmentnya. Nah, sekarang misalkan saya mau ngasih paragraf kedua ini warna merah. Jadi kayak gini misalkan. P2 color red. Kayak gini ya. Color red. Nah, dia bakal jadi warna merah paragraf kedua aja. Kenapa? Karena paragraf kedua yang punya ID P2 ini. Karena kita ngasih selektor ini ID selektor P2. Di sini yang P2 ya cuman ini doang kan. ID P2. Yang sini ID P2. Makanya yang ini aja yang warna merah. Nah, ini basic banget kan. Ini udah tau lah teman-teman kan. Ini maksudnya apa. Nah, sekarang saya pengennya tuh ketika si ini diklik, link ini diklik baru dia warna merah. Nah, itu caranya tinggal begini aja. Kita kasih titik 2 target. Kita kasih pseudo kelasnya kayak gini. Kita save. Dia bakal nggak warna merah lagi. Kenapa? Karena udah dikasih target kayak gini. Dia bakal di-apply-nya ketika URL fragmentnya ini match dengan ID-nya. ID yang ini yaitu P2. Jadi kalau kita klik, dia baru jadi warna merah. Gitu. Karena di sini URL fragmentnya berubah jadi ada P2-nya. Nah, dia bakal nyari nih elemen mana P2 ini elemennya. Udah nemu, dia bakal ngecek CSS-nya. Oh, ternyata di ID P2 ini dia punya pseudo class target. Makanya dia di-apply nih style yang ini, begitu. Jadi kita bisa ngasih style yang lain, kayak misalkan background color red. Yang ini kita kasih jadi yellow misalkan ya. Kita save. Nah, jadi begini. Kita klik, baru tuh P2 gitu. Kalau misalkan kita mau kasih juga yang ini ya bisa aja. P1. Kita save. Kemudian kita bikin P1 target. Background color deep blue. Ada nggak ya? Deep blue. Nggak ada ya? Slate blue. Satu aja deh. Jadi kalau kita ganti jadi P1, nah gitu. Jadi dia bakal target. Jadi kita nggak perlu bikin link juga nggak masalah. Jadi kita bisa langsung update di sini di URL-nya direct gitu kan. P2 atau P1 gitu. Jadi sesuai dengan targetnya. Kalau kita mau target yang mana ya kita tinggal kasih aja ID-nya apa di sini. Karena di sini ID-nya P1, maka kita kasih di URL fragmentnya P1. Maka dia bakal nge-target elemen tersebut karena sesuai dengan yang ini. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalkan P2 nanti maka yang ini yang di-highlight. Kayak gitu ya. Ini soal paling basic soal CSS pseudo target, pseudo class target maksudnya.
gitu. Nah, penggunaan lain dari pseudo class target ini ya lebih banyak lagi sebenarnya. Ini contohnya aja kayak gini. Contohnya untuk meng-highlight gitu kan. Contoh lainnya kita bisa bikin like box gitu, kayak misalkan gambar. Ketika diklik dia jadi modal gitu kan, jadi ngezoom, ya itu bisa aja dibikin. Itu contoh yang lebih advance-nya lagi soal pseudo class target. Jadi kita nggak butuh lagi JavaScript untuk menarget elemen dengan fungsi-fungsi yang basic tentunya ya. Mungkin kalau yang lebih advance lagi, mungkin aja kita butuh JavaScript. Tapi seenggaknya ini udah ngebantu banget. Jadi kita bisa mereduksi penggunaan JavaScript kayak gitu.